Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Universitas Negeri Padang. Perkenalkan, nama saya Rila Susanti SPD. Saya adalah guru biologi SMA Negeri 1 Harau, Kabupaten 50 Kota. Pada kesempatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua dengan materi sistem koordinasi di kelas 11 IPA. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Hari ini kita bertemu lagi pada pembelajaran biologi ya. Jadi sebelum kita mulai belajar, Ibu mau kondisi kelas kita dalam keadaan bersih, dalam keadaan rapi. Jadi tolong bagi yang melihat sampah di bawah mejanya masing-masing, tolong dipungut terlebih dahulu ya. Suasana belajar kita nyaman dan kita pun menjadi tenang untuk belajar. Oke? Sudah? Sudah. Nah, kalau sudah rapi ini kan bagus nih, kita menjadi nyaman untuk belajar. Oke? Sebelum kita mulai ya, supaya pembelajaran kita ini diberkahi ya, masuk ke dalam otak, diterima oleh hati, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas Wawan pimpin teman-temanmu untuk berdoa. Tempat duduk siap gerak. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini apakah ada di antara teman kamu yang berhalangan hadir atau hadir semua? Hadir semua. Sehat semua ya? Alhamdulillah, berarti tidak ada yang tidak hadir ya. Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Baik Ananda sekalian, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini, apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Ibu mau tayangkan dulu sebuah video. Seberapa hebat kerja otak kita? Memandang 2 dan 3 ekor burung. Di desa ada 4 dan 5 rumah. Di depan rumah ada 6 dan 7 batang pohon. Ada 8, 9 dan 10 batang bunga. Baik. Siapa yang mengajari kalian puisi ini? Kakek luar yang mengajariku. Kenapa manusia bisa ingat apa yang mereka pelajari, Kek? Oh, mau tahu rahasia ini? Baik. Kalau begitu, mari kita pulang. Ayo. Sudah ditonton? Nah, dari video yang tadi sudah kamu tonton, nah apa kira-kira yang hari ini akan kita pelajari? Apa? Sistem saraf ya. Sistem saraf pada manusia. Sistem saraf itu disebut juga sebagai sistem koordinasi. Apa itu koordinasi? Misalnya kita nih ada kelas meeting nih. Kelas meeting hari ini siapa yang mengkoordinirnya? Ini dikoordinir oleh OSIS. Apa itu koordinir? Mengatur ya. Berarti sistem koordinasi adalah sistem yang mengatur seluruh aktivitas tubuh kita ini, diatur semuanya oleh yang namanya saraf. Nah, itulah yang akan kita pelajari hari ini. Nah, sekarang Ibu tanya dulu. Dari video yang tadi kamu tonton, ya, kenapa kira-kira kita tuh bisa mengingat kejadian yang sudah lama bertahun-tahun yang lalu, kenapa masih bisa tersimpan di otak? Kira-kira bagaimana itu prosesnya di dalam? Bisa menganalogikan? Ada yang bisa menalarkan? Proses bagaimana ingatan kita itu bisa tertanam di dalam otak itu ada 3 tahapnya. Berapa tahap? 3. Tahap yang pertama ada namanya tahap belajar. Nah, pada tahap ini tuh apa yang terjadi? Segala sesuatu kejadian yang kita
Misalnya ini, ada kecelakaan di depan kita. Siapa yang pertama kali melihat kecelakaan? Indra mata ya. Indra mata merekam apa yang kamu lihat, kemudian mengirimkan sinyal kepada otak. Tahap yang kedua, masuknya ke tahap kedua namanya tahap retensi. Apa itu tahap retensi? Tahap di mana otak kita merekam. Mata, hai otak, ini saya melihat sesuatu kejadian, kayaknya kecelakaan, tolong kamu simpan di dalam memori kamu. Oke, kata si otak. Ya, otak mulai menyimpan. Nah, masuk ke tahap yang ketiga. Itu namanya tahap retrieval. Tahap apa namanya? Retrieval. Kalau dalam bahasa Inggris, try. Try itu apa? Coba. Kalau Coba lagi. Itu artinya kembali ya. Misalnya refreshing, fresh itu artinya segar. Kalau kembali berarti kalau refresh kembali segar. Kalau refreshing penyegaran kembali ya. Retrieval itu memanggil kembali apa yang sudah tertanam oleh kita. Itu yang namanya proses mengingat ya. Ada berapa tahap yang tadi? 3. Tahap belajar, proses indera menangkap apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Yang kedua namanya tahap retensi, proses otak menanam apa yang tadi disampaikan oleh indera. Yang ketiga tahap retrieval, otak memanggil kembali apa yang sudah dia tanam. Maka kita belajar, kalau kamu belajar hari ini, kemudian bertahun-tahun itu nggak pernah kamu pelajari lagi, otak tuh payah dia memanggil, karena udah terimpi oleh ingatan-ingatan yang baru, ya. Paham? Nah, kalau sudah paham, hari ini kita akan belajar tentang sistem koordinasi dengan model pembelajaran namanya problem based learning. Apa namanya? Problem based learning. Apa itu problem based learning? Problem apa problem? Salah. Best apa? Terbaik. Baik. Bukan best ini, tulisannya best. Basi. Dasar. Ya, kemudian learning Pembelajaran. belajar berdasarkan masalah. Ya, problem based learning, belajar berbasis masalah berdasarkan masalah. Oke? Nah, baik, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, apa tujuan pembelajaran pada materi sistem koordinasi ini? Yaitu dengan model pembelajaran PBL yang akan kita pelajari, ya, kamu dapat menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada materi sistem koordinasi ini. Berikutnya, untuk indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, kamu nanti dapat menjelaskan konsep sistem koordinasi. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti kamu bisa menjelaskan komponen penyusun sistem saraf pada manusia. Itu IPK yang kedua. Yang ketiga, nanti kamu dapat atau mampu menganalisis kaitan struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem saraf pusat, ya. Dan yang terakhir, menganalisis kaitan struktur dan fungsi organ-organ penyusun sistem saraf tepi. Nah, itulah indikator pencapaian kompetensi untuk materi sistem koordinasi pada pertemuan kali ini. Dengan model PBL ini, nanti kamu akan ibu bagi menjadi kelompok ya, 5 ya. Kita berapa row semuanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 26. Kita bagi menjadi 5 kelompok. Nah, kelompoknya udah ibu atur sebelum pertemuan sebelumnya. Masih ingat? Masih ingat nama kelompoknya? Sekarang lanjut, kamu duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Ini ada lembaran LKPD ya, yang akan ibu bagikan ke masing-masing kelompok. Di dalam lembaran LKPD ini nanti ibu suguhkan sebuah permasalahan. Ada artikel nanti di sini. Kamu baca artikelnya, kemudian kamu kerjakan perintah yang ada di LKPD ini. Nah, untuk permasalahan yang ada di artikel ini juga ada di dalam video yang nanti ibu tayangkan. Silakan kamu perhatikan dulu videonya.
Ya, perhatikan baik-baik. Nanti dari video ini nanti kamu bakal menganalisis kira-kira permasalahan apa yang ditemukan dari video yang kamu tonton. Nah, paham ya? Perhatikan dulu. Yang pemirsa, akibat bermain smartphone berlebihan, seorang bocah laki-laki berusia 6 tahun di Kabupaten Tanggamus, Lampung didiagnosa dokter mengalami gangguan syah, dan sang istri telah 18 kali bolak-balik melakukan tes. Dah, sudah diperhatikan? Ya, berarti ada sebuah permasalahan. Ini permasalahan umum yang mungkin di setiap kamu tidak terlepas ya dari ini ya, dari HP atau gadget. Ya, jadi kalau sudah berlebihan itu dapat menimbulkan kerusakan pada saraf otak. Seperti kejadian yang di mana itu? Yang anak SMA dibacok sampai putus ininya, si Arya namanya. Tahu beritanya? Ya, itu karena pengaruh game online ya. Dia berperang di dalam game tapi dia merealisasikan ke alam nyata, sehingga dia naik motor bawa semurai, nanti nampak orang di melintas langsung dibacok, seakan-akan dia sedang bermain game seperti itu. Ya, itu gangguan saraf akibat gadget juga. Ya, jadi hati-hati kamu ya. Dampak positifnya banyak tapi dampak negatifnya juga sangat berbahaya sekali. Nah, langsung saja ini di dalam LKPD nanti masalah yang tadi Ibu tanyakan juga sudah Ibu tuangkan di sini. Silakan kamu kerjakan bersama anggota kelompok masing-masing. Artikel, kamu baca artikelnya, kemudian dari artikel yang tadi kamu baca, kamu temukan apa kira-kira masalah yang bisa kamu tuliskan dari artikel. Contohnya, kenapa bermain HP bisa mempengaruhi kerja otak pada itu. Kamu cari solusinya. Apa jawaban dari tadi permasalahan yang kamu dapatkan? Karena kerja saraf otak itu begini. Paham? Ya. Ya, masing-masing kelompok akan presentasi ke depan. Jadi nanti kelompok yang lain akan memberikan tanggapan ataupun pertanyaan kepada kelompok yang di depan. Ya, siapkan pertanyaan kamu, siapkan opini kamu tentang apa yang kamu temukan di dalam KPD. Oke, siap? Yang mau tampil perdana Ibu tunjuk atau kamu sportif saja? Sportif saja. Oke, kelompok 4. Mana anggota yang lain? Izin, permisi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem pengaruhan komunikasi. Dari artikel yang kami baca, kami menemukan beberapa masalah, di antaranya yang pertama, seberapa besar pengaruh HP terhadap kerja otak. Yang kedua, berapa lama saraf pada otak akan lumpuh karena pengaruh radiasi HP. Yang ketiga, bagaimana cara meminimalkan dampak buruk radiasi HP terhadap saraf. Dari masalah tersebut kami mencari jawaban di sana. Jawabannya akan dijawab oleh rekan saya, yaitu Ratu. Pertanyaan pertama, seberapa besar pengaruh HP terhadap kerja otak? Jawabannya adalah sangat besar. Ada beberapa bahaya radiasi HP jika digunakan secara tidak benar, diantaranya 1. Kerusakan otak, 2. Tubuh mudah lelah, 3. Sakit kepala berulang, 4. Berpotensi terserang Alzheimer, 5. Merusak janin, 6. Depresi berat, 7. Kanker kulit, 8. Gangguan seksual, 9. Kanker payudara, 10. Memicu penyakit katarak, dan masih banyak penyakit lainnya. Yang kedua, berapa lama saraf pada otak akan lumpuh karena pengaruh radiasi HP? Itulah hasil diskusi kami dari kelompok 4. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menambahkan jawaban dari jawaban kami?
Nah, kelompok yang lain, ada nggak yang mau menanggapi? Nggak harus bertanya ya, menambahkan juga bisa, menanggapi juga bisa. Sebenarnya materi saraf ini banyak yang mengganjal, banyak yang kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau gangguan saraf itu kan biasanya gila ya. Nah, Ibu, kelompok berapa tadi? Saya mau bertanya pada kelompok 4, kenapa orang gila itu kalau dia makan makanan kotor dia nggak sakit, kalau kita makan makanan kotor kenapa bisa sakit? Nah, kenapa orang gila itu tidur panas-panasan dia nggak pernah demam? Gitu. Banyak itu. Ya, yang mau bertanya silakan pimpin lagi. Ah, tuh. Silahkan apa? Silakan kelompok 1 untuk bertanya. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 4. Apakah saraf yang sudah rusak bisa dipulihkan kembali? Dan berapa lama waktu yang dibutuhkannya? Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1 yang sudah bertanya kepada kelompok kami. Jadi pertanyaannya, apakah saraf itu kalau sudah rusaknya bisa dia sembuhkan? Itu ya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari perwakilan kelompok 1. Saraf-saraf yang telah rusak atau mati tidak mudah untuk diperbaiki atau diregenerasi, sehingga penanganannya adalah mengendalikan faktor risiko yang menyebabkan gangguan saraf tersebut, dan biasanya akan diberikan vitamin saraf. Untuk itu, bila saat ini Anda mungkin sedang mengalami keluhan yang menyebabkan gangguan aktivitas seperti rasa nyeri, rasa kesemutan, kelemahan pada anggota gerak, maka sebaiknya segera melakukan pemeriksaan dokter di rumah sakit terdekat. Yang terpenting untuk menjaga kesehatan sistem saraf harus melakukan pola hidup yang sehat. Kendalikan faktor risiko misalnya dengan rutin kontrol ke dokter dan mengonsumsi obat-obatan rutin tertentu yang dianjurkan oleh dokter. Yang kedua, saraf rusak tidak bisa diperbaiki karena di dalamnya terdapat protein khusus. Protein ini yang berfungsi agar saraf dapat menjalankan fungsinya, namun secara teknik juga menghalangi proses penyembuhan. Sekian jawaban dari saya untuk kelompok 1. Apakah kelompok 1 paham? Iya, paham. Apa tadi jawabannya? Pernah nggak mendengar? Dia dulu gila, sekarang udah sembuh. Benar. Ada? Yakin? Enggak pernah. Hah? Ada? Yang sembuh total? Enggak ada. Hah? Yang kembali ke bentuk semula dia? Enggak. Ya, makanya orang yang mengalami gangguan saraf, kalau ini lupa minum obat, makanya nak pajak kalau lupa minum obat, lanjut dulu kali ya. Ya, dia akan hidup tergantung dengan obat yang dari dokter. Misalnya obatnya itu 1 kali 1 hari ya, 1 kali 1 hari. Kalau lupa dia sarannya kembali ke posisi stres atau hilang. Jadi sulit ya untuk disembuhkan. Yang untuk Lebih suka. Anak sedang bertanya video. Ya silakan kelompok 1 ya. Berarti yang orang yang sudah gangguan jiwa itu yang mengkoordinasi sarafnya itu jadi obatnya gitu, Bu. Gimana? Kan orang yang gangguan jiwa kan, Bu. Kalau nggak minum obat kan balik dia sakit lagi. Berarti yang mengkoordinasi sarafnya itu obatnya gitu, Bu. Silakan duduk. Gimana kelompok depan? Dia gila kan dikasih obat ya. Kemudian apakah obatnya yang mengkoordinir? Hah? Enggak. Ya, koordinasi sarafnya itu sudah rusak. Obat itu apa gunanya? Membius, sama kayak bius ya. Sama kayak bius. Membius itu kan menghilangkan rasa sakit, bukan mengobati. Paham enggak? Misalnya kita operasi sesar ini, operasi ya. Kena tak so diri tangan awak do atau paru awak,
tetrasodiri. Pak, kok tidak bisa tetrasodiri? Karena ada pengaruh bius. Sebetulnya rasa sakitnya sama, tapi karena ada pengaruh bius yang menghilangkan saraf, menghentikan kerja saraf sakit. Nah, paham enggak? Nah, jadi efek obat, maksudnya efek obat yang diberikan itu adalah efek obat mengatasi, bukan mengobati. Ya, membantu mengkat, kalau enggak mengkat. Ini kalau dulu kan capek. Jadi kalau habis reaksi obatnya dia kembali maju lagi sarafnya. Ya, paham ya? Oke, ada lagi kelompok yang lain yang mau bertanya? Hah? Ayo silakan, Pandu, kenapa ibu jadi moderator? Apakah teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya? Pas? Jika tidak ada yang bertanya lagi, maka presentasi kami tutup dengan mengucapkan jika ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplausnya meriah untuk kelompok kita. Oke, kelompok berikutnya yang mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Terdapat beberapa artikel di dalamnya. Informasi tersebut akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Pada rekan kelompok dipersilakan. Artikel pertama, pertanyaannya ada 3. Yang pertama, seberapa besar pengaruh HP terhadap kerja otak? Kedua, berapa lama saraf pada otak akan lumpuh karena pengaruh radiasi HP? Yang ketiga, bagaimana cara meminimalkan dampak buruk radiasi HP terhadap saraf? Saya akan menjawab pertanyaan satu persatu. Yang pertama, dampak pengaruh HP terhadap kerja otak. Sangat besar, ada 20 bahaya radiasi HP jika digunakan secara tidak benar. Di antaranya ada kerusakan otak, gangguan jiwa, tubuh mudah lelah, sakit kepala berulang, berpotensi terserang Alzheimer, terus merusak janin, anak terlalu hiperaktif, gangguan telinga, ginjal rusak, serangan jantung, terus juga dapat menyebabkan depresi berat, kanker kulit, gangguan seksual, meningkatkan tekanan darah, lalu kanker payudara, memicu penyakit katarak, keseimbangan tubuh terganggu, memicu munculnya Parkinson, terus HP bisa meledak juga, dan yang terakhir kerusakan terhadap DNA. Pertanyaan kedua, berapa lama saraf pada otak akan lumpuh karena pengaruh radiasi HP? Gelombang elektromagnetik pada ponsel mengandung radiasi kuat yang dapat menembus ruang hampa dan jaringan otak secara tegak lurus, yang jika digunakan terus-menerus maka dapat menyebabkan glikoma dan memicu munculnya sel otak akustik neuroma. Radiasi ponsel mempercepat pembentukan neoplasma dari sel-sel yang tidak wajar menjadi sel kanker aktif pada otak. Terus bahaya radiasi HP paling klasik diderita hampir oleh seluruh manusia di dunia adalah munculnya kerusakan otak. Terus pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara meminimalkan dampak buruk radiasi HP terhadap saraf? Yaitu ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan untuk mengurangi paparan radiasi dan mencegah ketergantungan bermain HP. Gunakan HP seperlunya dan batasi mainkan HP, terutama saat berinteraksi dengan orang lain. Gunakan perangkat tambahan seperti handfree saat menelepon untuk menjaga jarak ponsel dengan kulit kepala. Terus jauhkan HP dari tubuh saat sedang menggunakan layanan streaming atau mengunduh file.
Terus letakkan HP di dalam tas saat berpergian dan jangan menaruhnya di saku celana atau baju. Selanjutnya artikel selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Sekian dari kelompok kami, apakah ada yang ingin bertanya? Tiga, dipersilahkan. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan bertanya kepada kelompok 1. Apakah sistem saraf manusia sama dengan sistem saraf pada hewan? Mau dijawab langsung atau dipending dulu? Dijawab dulu. Berapa dia duduk dulu? Silakan. Moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan langsung jawab pertanyaannya. Tadi diskusikan dulu. Jadi pertanyaannya apakah saraf manusia itu sama dengan saraf hewan? Ya. Bagaimana? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apakah sistem saraf manusia sama dengan sistem saraf pada hewan? Sistem saraf pada hewan, jaringan saraf pada binatang sama kompleksnya dengan manusia, terutama untuk hewan vertebrata atau bertulang belakang. Sedangkan hewan invertebrata tidak bertulang belakang diketahui memiliki sistem saraf yang relatif lebih sederhana. Apakah kelompok 3 sudah puas? Baiklah, apakah masih ada yang ingin bertanya? Pas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak. Ada satu lagi pertanyaan. Satu lagi. Kelompok 5 bertanya. Berdiri. Terima kasih kepada kelompok 1. Kami oleh perwakilan dari kelompok 5 bertanya kepada kelompok 5. Pertanyaannya adalah apakah epilepsi termasuk kerusakan saraf? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Epilepsi itu tahu enggak apa? Penyakit apa epilepsi? Sawan ya. Nah, dia sawan. Ah, boleh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Sebenarnya epilepsi adalah gangguan saraf otak sehingga harus dirawat oleh dokter saraf. Berarti jawabannya Iya. iya. Berarti epilepsi termasuk gangguan saraf ya. Oke, sip. Masih ada? Tanyakan apa? Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan duduk kelompok 1. Berikan tepuk tangan untuk udah baik. Udah selesai presentasi dari kelompok ya. Jadi kira-kira dari hasil diskusi kita hari ini apa yang bisa kita tarik kesimpulannya? Bagaimana kesimpulannya? Yang pertama, sistem kerja saraf itu adalah sistem kerja yang sangat kompleks. Tidak tercerna bagi utama baal kerajaan saraf itu. Ya, sangat kompleks. Karena dia sangat kompleks, makanya kita harus sangat menjaganya dengan hati-hati. Ya. Jadi yang selama ini kebiasaan kamu yang dapat merusak saraf kamu itu hentikanlah atau kurangilah. Ya. Yang paling sering ini menaruh handphone di saku celana. Itu sangat-sangat berbahaya. Terutama bagi laki-laki. Kenapa? Karena dapat merusak organ reproduksi kamu.
Ya, mau puja ketik baru, besok kamu udah awak dapat fungsi aja itu leh. Tidak laku aku lah. Nah, jadi tolong kalau menaruh HP itu letakkanlah di dalam tas. Kemudian kebiasaan ketika tidur, kebiasaan itu iduan YouTube nyanyi-nyanyi atau lolok. Itu sangat-sangat berbahaya. Ya, apalagi sedang aktif datanya, sedang streaming YouTube, laluan HP di samping, radiasi HP itu berat untuk masuk dalam otak. Ya, jadi sebelum tidur tuh matikan HP kamu, jauhkan dari kamu. Tapi beko ya yang hebet menelepon lo tengah malam, itu salah aja. Itu tunggu-tunggu mungkin tuh, ya itu ada HP dari mana? Ada VJ sambil lalu. Ya, jadi intinya sistem saraf manusia adalah sistem kerja yang sangat kompleks. Ya, untuk bagaimana bentuk sel saraf kita bisa kamu lihat di sini ya. Ini gambar apa ini? Siapa yang tahu ini gambar apa? Nah, sel saraf itu kan banyaknya ribuan ya, miliaran di dalam tubuh kita. Kan tadi sebelum kita mulai belajar kita mau lihat itu seperti cahaya listrik yang berkilauan. Ya, yang nggak tahu ujungnya nggak tahu makanya. Nah, kalau kita ambil satu benang sel saraf itu kira-kira bentuknya seperti ini. Kita lihat dari yang ujung. Dari yang ujung yang seperti akar pohon ini itu disebut dengan dendrit. Apa ini namanya? Dendrit. Ya. Apa raja si dendrit? Si dendrit inilah yang pertama kali tahu ada rangsangan yang akan diterimanya. Ya, contohnya apa? Contohnya ketika kamu terinjak pecahan kaca. Yang pertama kali yang mengetahui ada sesuatu terjadi pada kulit itu adalah si dendrit. Tapi dendrit nggak tahu itu rasanya apa, sakit kah, senang kah, manis kah, asam kah rasanya terinjak kaca itu. Si dendrit nggak tahu. Terus bagaimana? Si dendrit meneruskan rangsangan ke badan sel. Pokoknya badan sel. Badan sel. Tadi saya menerima sesuatu di kulit, tapi saya nggak tahu ini apa. Oke, kata si badan sel. Karena si badan sel juga nggak tahu itu apa, si badan sel meneruskan rangsangan tadi ke melalui saluran panjang seperti pipa yang disebut dengan akson. Apa fungsi akson? Diteruskannya lah sampai ke akson. Ya, nanti oleh akson sampai inyo dinamonyo terminal akson. Apa aja kalau tiba di terminal? Kalau tiba di terminal apa? Terus sudah itu nyambung ke auto berikutnya. Jadi dia nyambung ke saraf berikutnya. Sampai nanti akhirnya sampai di mana? Di otak. Ya, panjang ini caranya. Ada bisa menjelaskan ke depan orang. Jadi yang pertama kerjanya sistem saraf itu dimulai dari dendrit, yang mana dendrit ini gunanya itu menerima rangsangan, terus akan diteruskan ke badan sel, terus dari badan sel ini akan diteruskan atau disalurkan melalui akson, terus baru nyampe di terminal akson. Nah, dari terminal akson itu akan disampaikan lagi ke saraf-saraf berikutnya, sehingga sampailah ke sistem pusat atau ke otak. Jadi itulah cara kerjanya sistem saraf. Ya, udah sampai nanti di otak, nanti otak lain menerjemahkan ya, menerjemahkan apa kira-kira yang akan dilakukan tubuh ketika kita terinjak kaca. Nah, ternyata ini sakit. Hai kaki, angkat kakimu. Ya, langsung si kaki mengangkat kaki karena si perintah otak. Kerjanya lama apa cepat?
Lama apa cepat? Ada nggak otak tuh memerintahkan loading? Misalnya kita terinjak kaca nih, kamu sakit kiroin, ada nggak kayak gitu? Ada, kita refleks ya, refleks melakukan itu karena memang cepat seperti kita. Dah? Ada pertanyaan? Ya, kalau sudah, terima kasih Wawan sudah membantu Ibu menjelaskan. Oke, tepuk tangan dulu Wawan. Nah, sebelum kita tutup ya pembelajaran kita, silakan LKPD yang tadi sudah kamu isi, kamu kumpulkan. Jangan lupa nama pada LKPD, jangan lupa nama, kasih nama kelas ya. Sudah selesai ya, selesai diskusi kita pada hari ini. Sebelum Ibu akhiri, ya, Ibu akan pilih satu kelompok yang Ibu anggap paling aktif, paling hebat, bukan paling hebat sih, semuanya hebat, tetapi yang terbaik dari yang terbaik. Ya, kelompok yang Ibu anggap terbaik ini akan Ibu beri reward. Ya, rewardnya makan siang gratis ayam geprek. Ya, kelompok terbaik akan Ibu kasih makan gratis hari ini ayam geprek, dan kelompok tersebut jatuh kepada kelompok Wawan. Kelompok berapa? Kelompok 1. Ya, kelompok 1 nanti makan siangnya Ibu gratis. Oke? Udah, ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, kalau sudah tidak ada, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, ya, mari sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa baca materi berikutnya. Oh iya, satu lagi ada yang ketinggalan, ya. Ada link post-test yang sudah Ibu bagikan ke grup. Ya, ada link post-test yang sudah Ibu bagikan ke grup. Silakan kamu isi. Ibu tunggu sampai pukul 12 hari ini. Sebelum linknya Ibu tutup jam 12, silakan kamu isi. Oke, sip? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Waalaikumsalam.